Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat kita kembali beribadah di dalam jam doa malam hari ini. Mari kita akan mulaikan ibadah kita. Kita akan angkat dulu satu pujian. Betapa indahnya kupandang Yesus. Betapa indahnya kupandang Yesus, meski pencobaan amat berat, hanya satu cahaya dari Tuhan Yesus mendatangkan untuk amat besar. Betapa indahnya, betapa indahnya, amin, haleluya, ku pandang meski pencobaan amat berat, hanya satu cahaya dari Tuhan Yesus mendatangkan amat besar. Sekali lagi naikkan pujian dengan sungguh. Betapa indahnya, amin, haleluya, ku pandang Yesus, meski pencobaan amat berat, hanya satu cahaya dari Tuhan Yesus mendatangkan untuk amat besar. Terima kasih banyak Tuhan, pada malam ini kami bersyukur kalau Kau memberikan kami waktu, kesempatan untuk berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, urapi kami, hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu. Kami rindu biar firman ini menjadi firman hidup, menguatkan, menyegarkan, menjadi jawaban dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Malam ini saya akan berikan judul firman Tuhan, iman yang teguh. Saudara, sebagai orang percaya yang hidup pada akhir zaman ini, memang sangat dibutuhkan iman yang teguh. Bahkan di dalam berdoa pun kita tidak boleh gampang berputus asa. Kita harus berkeyakinan teguh bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan malam ini, Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menjawab, mengabulkan doa kita semua. Saudara, saya akan ajak kita semua membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Agak panjang, saya baca cepat. Demikian firman Tuhan. Judulnya, Elisa menyihatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Ayat 20, jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka
dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Ayat 22, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Puji Tuhan, semua kita sudah pernah mendengar cerita ini dari sekolah minggu. Sesungguhnya nama Yeriko itu memiliki arti yang indah. Karena Yeriko itu sendiri artinya adalah terlihat sangat menarik, sangat indah. Letaknya baik, letaknya strategis. Tetapi kota yang indah, kota yang letaknya strategis, itu akan menjadi tidak baik ketika airnya tidak baik. Karena semua orang, makhluk hidup butuh air. Sebagai keluarga manusia, kita butuh air sehari-hari untuk mandi, untuk masak, untuk makan, untuk minum. Tanaman butuh air, binatang butuh air. Semua aktivitas kehidupan manusia butuh air. Buat apa kota yang letaknya strategis dan baik kalau airnya tidak baik? Di sini diceritakan air itu bukan hanya tidak baik, tetapi setiap orang yang minum air itu, mereka mengalami keguguran bayi. Artinya, tidak ada lagi kelahiran bayi. Semua wanita yang mengandung mengalami keguguran. Generasi berhenti. Tetapi, saudara, ketika mereka mengalami jalan buntu, artinya apa? Percuma tinggal di kota yang baik, strategis. Ternyata tidak ada kehidupan di tempat itu. Mati, bagaikan kota mati. Ketika mereka datang kepada Nabi Elisa, apa kata Elisa? Ambil garam, taruh di pinggan, bawa kemari. Lalu Elisa membawa pinggan baru yang berisi garam itu, dibawalah ke mata air sungai di Yeriko itu. Elisa melemparkan garam itu ke mata air sungai yang ada di Yeriko. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Sejak hari itu sampai hari ini, air yang ada di kota Yeriko itu sehat. Tidak ada lagi keguguran bayi atau kematian gara-gara minum air yang ada di sungai di Yeriko itu. Saudara, kalau kita melihat di sini, apakah betul kalau diteliti garam bisa menyehatkan air? Mungkin saja bisa. Tetapi seandainya tidak, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Bukan garamnya yang membuat air itu menjadi sehat, tetapi Allah yang hidup. Iman Elisa kepada Allah yang hidup, itu yang membuat air yang tidak baik, mematikan itu, menjadi baik dan sehat. Maka jadilah itu kota hidup. Orang menjadi berpengharapan tinggal di kota itu, karena airnya sudah baik, ditambah letaknya yang strategis. Nah, saudara, malam hari ini saya tidak tahu, mungkin kita mengalami pengalaman seperti penduduk Yeriko. Mungkin kita punya sesuatu terlihat baik, menguntungkan, tapi kok tidak ada hasil yang kita dapatkan. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan dengan iman yang teguh, maka yang terlihat baik itu benar-benar baik. Benar-benar Tuhan sanggup menghidupkan, memberkati, menyehatkan. Apa yang sakit? Bukan hanya tubuh bisa sakit. Mungkin keuangan kita sakit. Mungkin juga mata pencaharian kita mengalami kelesuan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, di tangan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup memberkati
air yang racun berubah jadi berkat. Demikian pula itu bisa terjadi dalam hidup kita. Apa yang mungkin itu tidak baik buat kita, Tuhan sanggup ubah menjadi sesuatu yang baik, yang menguntungkan, yang menghasilkan. Karena Tuhan mau memberkati umatnya. Tuhan kita Allah yang dahsyat. Ada contoh yang kedua, tetap di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-40. Saya bacakan. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahanlah mereka memakannya. Ayat 41. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini diceritakan suatu kali Nabi Elisa ada di Gilgal. Kemudian kedatangan rombongan Nabi. Otomatis Elisa harus memberi makan. Lalu dia suruh anak didiknya untuk mencari sayur di hutan. Mereka mulai memanasi belanga besar untuk memasak. Dan benar mereka memotong-motong sayur dan buah-buahan itu lalu memasaknya. Tapi tiba-tiba abdinya itu berteriak, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tak tahan mereka memakannya. Artinya apa? Mereka semua keracunan. Karena ada racun di dalam makanan itu. Judulnya saja maut dalam kuali. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa? Dia mengambil tepung, lalu meletakkan tepung itu di dalam kuali. Dan berkata apa? Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi suatu bahaya dalam kuali. Bayangkan saudara, makanan yang beracun pun di tangan abdi Allah Elisa bisa berubah menjadi makanan yang sehat. Tadinya orang yang makan makanan dari dalam kuali itu, dia keracunan saudara. Tetapi ketika mereka menghadapi jalan buntu, gak mungkin dong mereka masak lagi, mau makan waktu berapa lama, terus cari sayur-sayuran hutan lagi. Tapi Tuhan sanggup menolong tepat waktu. Di mana sayur itu sudah matang, siap disantap, ada racunnya, hanya dengan tepung maka tawar. Menjadi sehat, tidak lagi mengandung racun. Dari sini kita melihat, bukan tepungnya yang berkuasa. Apakah betul kalau kita keracunan, coba kita ambil tepung, lalu makanan yang kita masak yang mengandung racun itu jadi sehat? Tentu belum tentu itu bisa terjadi. Ya kan? Jangan nanti saudara coba-coba punya makanan yang sudah basi, beracun, saudara kasih tepung, sehat. Tidak, bukan tepungnya di sini, tetapi iman yang teguh yang dimiliki oleh Nabi Elisa. Ya, yang dimiliki oleh murid-muridnya. Rombongan ini mereka percaya, suruh ambil tepung dia ambil kan. Juga yang pertama tadi suruh ambil garam, mereka ambil. Lakukan saja perintah Tuhan. Maka di sana akan terjadi mujizat. Karena Allah yang memerintahkan firman, yang memberi firman-Nya itu Allah yang hidup. Contoh yang ketiga, di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 5 dikatakan, suatu hari ada rombongan nabi di kemah Elisa. Lalu mereka mau buat tempat tinggal, menebang kayu. Saat menebang, mata kapak jatuh ke air sungai Yordan. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Bertanyalah Elisa, kemana jatuhnya?
Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Ayat 6, kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Saudara, di sini kita melihat cara Tuhan bekerja lagi. Ketika rombongan Nabi bertamu lagi ke rumah Elisa, mereka ingin membuat pondok untuk menginap. Mereka menebang kayu di sungai Yordan. Ketika mereka sementara menebang kayu, kapak yang dipakai untuk menebang kayu itu jatuh ke air. Bagaimana mungkin? Kapak itu kan benda yang berat. Jatuh ke dalam air, sulit untuk mencarinya. Apalagi itu barang pinjaman. Beban yang begitu besar yang sedang dihadapi oleh para abdi ini, calon-calon abdi Allah ini. Nah, mungkin kayak anak sekolah Alkitab yang sedang praktek begitu ya. Nah, lalu mereka mengadu kepada Elisa. Apa yang Elisa lakukan? Elisa hanya mengambil sebatang kayu, lalu melemparkan kayu itu. Dia tanya kepada orang yang menjatuhkan itu, di mana tadi jatuhnya? Di sana Tuhan. Dilemparkan, maka mata kapak yang ada di dalam air, di dasar air itu yang berat, namanya saja kapak, menebang kayu. Saudara tahu kayu hutan itu bukan segini, bisa segini, ya kan? Dia timbul, terapung, sehingga bisa segera diambil. Segala masalah bisa diatasi bersama Tuhan. Yang penting dibutuhkan adalah iman, percaya kepada Tuhan. Kalau tadi kita melihat ada garam, ada tepung, ada kayu, semua itu hanya alat. Tapi iman, percaya kepada Tuhan itulah yang mendatangkan mujizat. Satu kali juga yang terakhir contoh di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 42. Elisa, dia kedatangan rombongan Nabi 100 orang. Lalu ada orang membawa persembahan. Dikatakan huru hasil, itu persembahan dari kebun. Yang dibawa 20 roti jelly dan gandum. Kemudian dia memerintahkan kepada abdinya, berikan makan kepada rombongan itu. Abdinya bilang apa? Mana mungkin 20 roti jelly untuk memberi makan 100 orang. Tapi Nabi Elisa bilang apa? Berikan, nanti akan sisa. Dan benar, ketika abdi Allah itu memberikan, ya abdinya dari Elisa itu membagikan roti yang 20 jelek itu, semua mengambil 100 orang, masih sisa. Betul seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Kalau saya ingat di dalam Yakobus 1 ayat 6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Jadi dalam berdoa pun dibutuhkan iman, dibutuhkan percaya. Percaya sungguh, jangan setengah-setengah. Jangan ragu-ragu. Yakobus 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekali lagi, ya, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Malam ini saya tidak tahu masalah apa, persoalan apa, penyakit apa yang sedang kita hadapi. Tapi satu perkara, saat kita datang kepada Tuhan dengan iman, Dia sanggup menolong, Dia sanggup memberkati. Sebagaimana Tuhan bisa pakai garam untuk menyehatkan sungai di Yeriko. Tuhan bisa pakai tepung untuk menyehatkan racun dalam kuali. Tuhan bisa pakai kayu untuk mengambil kapak yang ada di dalam dasar sungai. Semua itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malam ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan angkat pujian. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kita akan tutup dalam doa. Kita akan sama-sama berdoa malam hari ini.
banyak kemustahilan yang kami hadapi di bumi ini. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ajar kami memiliki iman yang teguh sebagaimana Elisa. Dia dapat menyehatkan air di Yeriko. Dia dapat menyehatkan makanan di kuali yang beracun. Dia juga dapat mengambil kapak yang tenggelam jadi terapung. Bahkan dia dapat memberikan makan 100 orang hanya dengan 20 roti jelek. Tuhan, kami percaya malam ini pun Allah yang sama, Engkau sanggup memberkati kami. Engkau sanggup memberkati setiap kami orang yang berharap kepada Engkau. Kalau Kau dapati di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan. Baik kepada Ibu Trias, Ibu Andi, Ibu Kyok, juga bayi daripada Ibu Trias, anak kami. Tuhan terus bekerja untuk kesehatan mereka. Kami berdoa dan kami mengalaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.